Halo Sobat Tadika, saat ini kami sedang berada di dalam SMK Tadika Pertiwi yang berkegiatan psikotes yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi, minat, serta kepribadian mereka sebagai bekal untuk perancangan masa depan mereka. Apa tujuan utama diadakannya psikotes dalam kegiatan di sekolah ini? Tujuan psikotes yang kita laksanakan di SMK Tadika Pertiwi, perlu kami sampaikan bahwa psikotes ini kita laksanakan setiap tahun pada saat penerimaan siswa baru. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat intelijensi siswa atau IQ siswa, yang kedua bakat dan minat siswa, dan yang ketiga karakter siswa itu sendiri. Sehingga dengan tujuan ini maka suatu saat nanti anak-anak kita ini bisa memilih atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian di dalam kelas Bapak Ibu guru bisa mengkondisikan agar dalam pembuatan kelompok kerja bisa menyatukan antara mungkin yang IQ-nya kurang dengan yang lebih, sehingga bisa saling membantu di antara mereka, seperti itu. Bagaimana hasil psikotes dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pendidikan di sekolah? Oke, baik. Dari hasil psikotes nanti ya, kita pertama mengarahkan untuk siswa-siswi ini dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan jurusan atau program studi. Itu pun adalah sebagai pertimbangan ya, kita tidak memaksa karena hasil itu adalah sebagai pertimbangan untuk memilih jurusan itu sendiri. Kemudian tadi untuk mengelompokkan siswa-siswa ini sehingga mempermudah guru dalam melaksanakan KBM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh siswa dapat mengenali potensi untuk dirinya sendiri dan menentukan langkah menuju masa depan. Saya Lulu Aziza, melaporkan untuk SMK Tadika Pertiwi. Halo Sobat Tadika, kembali lagi bersama saya Lulu Aziza. Suasana di sekolah kita hari ini sangat ramai dan seru karena hari ini hari pertama dibukanya MPLS untuk menyambut para siswa peserta didik baru tahun ajaran 2026 dan 2027. Bagaimana peran hasil psikotes dalam membantu guru BK memahami potensi dan kebutuhan siswa? Untuk pemetaan minat, bakat, dan kepribadian siswa. Apa tindak lanjut yang biasanya dilakukan setelah hasil psikotes diterima oleh guru BK? Memahami potensi yang ada di dalam diri siswa, terutama yang memiliki kendala, lalu guru BK itu memiliki program, membuat program dan kolaborasi antar wali kelas, antar orang tua dan guru mapel masing-masing, seperti itu. Oke, baik Bu Ambar, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Materi atau pengenalan apa saja yang menjadi fokus utama bagi siswa baru selama kegiatan berlangsung? Oke, materi yang jadi fokus utama tentunya adalah materi pengenalan sekolah, di mana siswa itu harus nyaman dulu untuk ada di SMK Tadika Pertiwi sebelum kegiatan belajar mengajarnya dimulai. Nah, materinya itu meliputi pengenalan lingkungan sekolah, labnya, kantinnya di mana, toiletnya di mana, ruang guru, ruang kelas, studio, lab komputer misalnya ya. Nah, selain dari materi tersebut juga diberikan materi wiyata mandala, pengenalan atau pembentukan karakter, terus bagaimana sopan santun di media sosial, lalu selebihnya adalah materi-materi dasar yang memang seperti biasa diberikan saat MPLS. Baik. Sebagai kepala program, di DKV ini siswa lebih sering bikin karya apa sih Bu? Desain atau logo, poster, atau bahkan branding produk? Sebenarnya kalau untuk proyek, itu semua mata pelajaran produktif di DKV itu pasti ada proyeknya. Dan proyeknya itu memang di-up di sosial media yang
kita punya ya, sosial media resmi yang dipunya, baik desain grafis, brief, perfilman, audio, video, animasi, motion grafis dan sebagainya, itu semuanya proyeknya seimbang, semua sama banyaknya proporsinya. Serunya belajar DKV di sini tuh apa aja Bu? Dan bagaimana peluang kerja atau usaha setelah lulus? Serunya, seru banget karena DKV SMK Tadika Pertiwi itu pembelajarannya adalah teaching factory atau berbasis industri. Jadi belajarnya itu seperti kita sedang melakukan real project yang atas permintaan klien gitu ya. Terus peluangnya nanti gimana di dunia kerja atau di dunia industri. Sebenarnya dari mereka masih sekolah aja nih, kalau misalkan mereka itu mau, mereka sudah bisa cuan kok, sudah bisa cari uang karena skill yang mereka punya itu sudah bisa dipakai untuk menghasilkan uang. Mereka bisa jadi desainer grafis, mereka bisa jadi clipper, mereka bisa jadi content creator, food vlogger dan sebagainya. Ya baik, terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Dengan senang. Apa saja tantangan terbesar dalam menyusun rencana kegiatan MPLS yang edukatif dan bebas dari bullying? Tantangan terbesar bagi saya sih untuk sekarang adalah sosial media ya. Karena zaman sekarang anak-anak remaja yang notabene itu underage itu sudah sering berinteraksi dengan dunia digital lah, yang dunia internet, yang mana kita tahu di dunia internet itu sosial media seluruh informasi itu tersedia. Maka itu menjadi tantangan bagi saya selaku tenaga pendidik untuk merancang kegiatan yang kira-kira ini bisa mengedukasi anak-anak remaja, adik-adik remaja yang baru masuk ke SMK ini agar bagaimana bisa bijak dalam menggunakan sosial media, tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dari sosial media tersebut. Baik Pak Omar, terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Di jurusan pemasaran, apakah siswa langsung praktik jualan ataukah belum? Biasanya jualan apa dan lewat media apa? Oke, kalau di jurusan pemasaran itu kita langsung praktek jualan ya, karena kita juga punya labnya, ada lab retailnya, ada lab untuk digitalnya. Jadi kalau di retailnya itu kita belajar untuk bagaimana dunia retail yang modern, seperti kayak pasar modern sekarang, tidak perlu kita jelaskan ya. Terus habis itu kalau digital kita punya akun TikTok untuk berjualan, saat ini produknya masih produk parfum. Oke, baik. Nah Bu, gimana sih cara jurusan ini ngajarin siswa supaya bisa sukses di dunia bisnis atau bisa jadi wirausaha muda? Jadi yang pertama itu kita tumbuhkan minat dia untuk membangun bisnis seperti apa. Terus habis itu kita membuat dia jatuh cinta dulu nih gimana sama bisnis yang akan dijalankan gitu. Jadi dari mereka menetapkan untuk masuk pemasaran, kita harus memikirkan setelah lulus mau jadi apa. Mau bekerja kah atau mau jadi pengusaha atau mau berkuliah. Oke, baik Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Di MPLB ini kegiatannya seperti apa aja sih Bu? Apakah lebih banyak praktik seperti kerja di kantor beneran atau apa? MPLB jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Pada dasarnya pembelajaran untuk SMK itu adalah 30-70. Maksudnya teorinya adalah 30-70%-nya adalah praktek gitu. Jadi kelebihan di jurusan MPLB itu dia itu fleksibel untuk peluang kerjanya. Karena apa? Karena jurusan MPLB itu manajemen perkantoran itu semua organisasi, lembaga atau instansi itu pasti membutuhkan tenaga dari administrasi atau jurusan manajemen perkantoran. Oke. Apa keunggulan siswa MPLB dari sekolah ini yang bikin mereka siap langsung kerja? Keunggulan dari jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMK Tadika Pertiwi itu
dia sudah dibekali dengan seperti contohnya ada public speaking-nya, ada penggunaan Microsoft Office-nya, ada aplikasi-aplikasi yang memang digunakan atau dipergunakan nanti untuk pada saat di dunia kerja. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai. Bagaimana cara sekolah menangani siswa baru yang mengalami kesulitan berpendapat atau beradaptasi? Ya, yang pertama ini sudah umum ya, semua sekolah dari mulai TK, SMP, SMA dan seterusnya itu mengadakan MPLS. Ini adalah salah satu tujuannya itu ya. Apabila misalkan MPLS itu sudah berlangsung, tetapi ada salah satu anak yang masih yang masih mendapatkan hambatan di sekolahnya, misalkan malu, tidak ada keberanian, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh guru BP, guru BK dipanggil ke sekolah, ke ruangannya, lalu diajak ngobrol apa alasannya. Dan yang ketiga, kita boleh mengadakan teman sebaya. Jadi bagaimana misalkan anak lagi belajar nih, ada keberanian masih malu, terus ada temannya, kan udah kenal nih waktu MPLS, kenal, duduk didampingi oleh dia, diajak ngobrol, diajak pendekatan, akhirnya lama-lama akan timbul keberanian gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Sama-sama. Matur nuhun Ibu. Sami-sami. Di jurusan PPLG ini siswa biasanya bikin apa aja sih Pak? Apa ada aplikasi atau game keren yang sudah pernah dibuat? Aplikasi dan game memang menjadi salah satu bagian dari pemrograman yang diajarkan di SMK Tadika Pertiwi. Kalau untuk game kita belum mulai membuatnya, tapi untuk aplikasi sudah banyak. Salah satunya anak-anak PKL kemarin sudah membuat aplikasi yang sudah dipakai di Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Kalau untuk yang tertarik masuk PPLG, skill apa aja sih Pak yang paling penting dan bagaimana cara belajar di sini supaya nggak terasa sulit? Untuk skill tidak ada skill khusus. Yang satu yang penting mau semangat untuk belajar dan memulai belajar untuk pemrograman ini ya. Giat, tekun belajar dan semangat tetap dijaga untuk pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Her sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sama-sama. Sebagai penanggung jawab, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengkoordinasikan peserta MPLS? Untuk mengkoordinasikan MPLS paling komunikasi aja sih, karena kan kita menyatukan berbagai macam kepala nih. Paling dari miskomunikasinya aja kadang-kadang masih ada. Terus juga dari bikin ide-ide kreatifnya nih buat MPLS, kita bikin acara apa, itu paling tantangannya itu aja sih. Berbeda pendapat ya, namanya suatu organisasi pasti berbeda pendapat itu ada. Paling itu aja sih, sisanya. Oke, baik Firza, terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Bagaimana cara kamu biasanya beradaptasi dengan teman-teman baru di lingkungan sekolah yang baru? Aku personally kayak flow in aja gitu, kayak ngikut-ngikut conversation, atau mungkin aku duluan yang mulai conversationnya kayak, hai nama kamu siapa gitu, oh kamu suka ini juga, ayo temenan, udah kayak gitu aja, kayak langsung mengalir gitu aja. Kalau menurut aku gitu aja sih. Oke, makasih Nabila udah bersedia diwawancarai. Bagaimana cara kamu biasanya beradaptasi dengan teman-teman baru di lingkungan yang baru? Biasanya saya melakukannya dengan cara berkenalan dengan dia, seperti mengajak ngobrol, mengajak bermain, udah itu aja. Oke, baik, terima kasih waktunya untuk diwawancarai. Kita sudah melihat bagaimana antusiasnya para siswa mengikuti kegiatan hari ini. Dan hari ini mereka sudah siap menjadi bagian dari SMK Tadika Pertiwi. Saya Lulu Aziza melaporkan untuk SMK Tadika Pertiwi.